Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan selalu berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi alat panca indera manusia yang terdiri dari 5 macam. Nah, nanti teman-teman akan belajar tentang bagian-bagian, fungsi, serta cara kerja dari alat panca indera manusia tersebut. Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung kita ke materi. Alat indera pada manusia. Alat indera adalah alat pengenal keadaan luar tubuh manusia. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera. Kemudian, macam-macam panca indera manusia. Yang pertama, mata, telinga, hidung, lidah, dan yang terakhir adalah kulit. Selanjutnya, pengertian daripada macam-macam alat indera. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Mata adalah salah satu alat indera dari makhluk hidup yang berfungsi sebagai fungsi penglihatan. Yang kedua, indera pendengar atau telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangannya. Yang ketiga, indera pembau atau hidung. Di samping sebagai alat pernapasan, hidung juga sebagai alat pembau yang diterima hidung dan diteruskan ke otak. Yang keempat, indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Yang terakhir adalah indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba. Nah, untuk selanjutnya, kita mengenal bagian-bagian dan fungsi dari macam-macam alat indera. Yang pertama adalah mata atau penglihatan. Bagian-bagian mata dan fungsinya. A. Kornea. Fungsinya menerima cahaya langsung dari luar dan diteruskan ke retina. B. Iris. Untuk menebal dan menepis. C. Pupil. Mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. D. Lensa mata. Mempunyai daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan untuk mencembung dan memipihkan lensa mata. Yang E. Retina. Bertugas menangkap cahaya yang akan diteruskan ke saraf mata. E. Saraf mata. Bertugas meneruskan rangsangan cahaya menuju saraf pusat di otak. Cara kerja mata, yaitu cahaya yang masuk ke mata menembus kornea oleh pupil. Kemudian cahaya yang masuk ke mata diatur banyak sedikitnya, kemudian diteruskan ke lensa mata. Oleh lensa mata, cahaya diteruskan oleh selaput bening atau kornea dan ditangkap retina, kemudian disampaikan ke otak oleh saraf mata. Dengan demikian, kita dapat melihat suatu benda. Yang selanjutnya, bagian-bagian dari telinga. A. Telinga luar, terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. B. Telinga bagian tengah, terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar,
saluran eustachius. Yang C, telinga bagian dalam, terdiri dari 3 saluran tengah lingkaran, rumah siput, tingkap jorong, tingkap bundar, saraf pendengaran, dan alat keseimbangan. Kemudian, cara kerja dari telinga, yaitu bunyi masuk lubang telinga menggetarkan secara berturut-turut. Gendang telinga, kemudian menuju tulang marti, dilanjutkan tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, kemudian menuju rumah siput, dan dilanjutkan ke syaraf pendengaran otak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bagian-bagian dan fungsi dari hidung atau alat pembau. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung sebuah lubang tempat di mana beragam organ hidung berada dan menjalankan fungsinya. Tempat keluar masuknya udara. Yang kedua yaitu tulang rawan atau tulang nasal. Hidung dilindungi oleh 2 tulang yang terpisah. Tulang rawan letaknya berada di ujung hidung, teksturnya lunak dan bisa bergerak dengan fleksibel. Yang ketiga, rongga sinus hidung. Memiliki 4 rongga sinus yang letaknya terpisah, yaitu sinus maxillaris di pipi, sinus frontalis di dahi, sinus ethmoidalis di antara kedua mata, dan sinus sphenoidalis di belakang dahi. Yang terakhir yaitu bagian bulbus olfactorius. Untuk menjalankan fungsinya, hidung ditunjang bagian bulbus olfactorius. Cara kerja hidung adalah udara yang dihirup dari lubang akan membawa zat kimia, seperti halnya aroma. Udara tersebut disaring bulu hidung. Kemudian, zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia kemudian diterima sel olfactorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap atau gas. Informasi rangsangan dibawa oleh saraf olfactorius menuju otak. Otak akan mengartikan informasi sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Selanjutnya, yang keempat, yaitu menerangkan bagian-bagian dan fungsi dari lidah atau alat pengecap. Terdapat 2 otot yang berperan aktif pada lidah, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik berfungsi mengatur gerak-gerak halus lidah, dan otot ekstrinsik berfungsi mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Nah, untuk bagian-bagian lidah terdiri dari beberapa. Yang pertama, ujung lidah berfungsi peka terhadap rasa manis. Kemudian samping kanan dan kiri peka terhadap rasa asin dan asam. Dan yang ketiga adalah pangkal lidah, peka terhadap rasa pahit. Yang selanjutnya yaitu cara kerja lidah. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu alat indera kulit atau alat peraba. Alat peraba ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, epidermis atau lapisan luar. Merupakan lapisan terluar dari kulit
yang tersusun oleh lapisan malpighi dan terdapat kulit ari yang berfungsi mencegah masuknya bibit-bibit penyakit ke dalam tubuh dan mencegah penguapan air dari tubuh. Yang selanjutnya yaitu dermis atau kulit jangat. Dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, saraf, dan reseptor indera peraba. Dan yang ketiga yaitu hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit. Tempat menyimpan lemak dan tubuh dikenal dengan lapisan lemak bawah tubuh. Lemak berfungsi melindungi dari benturan benda keras, penjaga suhu tubuh, dan sebagai sumber energi cadangan. Cara kerja dari kulit yaitu rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang, rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Teman-teman Smart Point, ayo kita kenali 5 panca indera kita. Mata, indera penglihatan. Kita bisa melihat bermacam-macam warna dan berbagai bentuk ciptaan Tuhan yang indah dengan mata. Hidung, indera penciuman. Kita bisa mencium bau dengan hidung kita. Bau makanan yang sedang dimasak itu lezat. Bau pewangi pakaian ini wangi ya. Ih, sama itu bau sekali. Baunya tidak sedap. Kulit, indera peraba. Kita bisa merasakan halus atau kasar, dingin atau panas dengan kulit kita. Telinga, indera pendengaran. Kita bisa mendengarkan suara keras dan lembut dengan telinga kita. Lidah, indera pengecap atau perasa. Kita bisa merasakan pahit, asin, manis, pedas, dan asam dengan lidah kita. Sayur pare itu pahit. Garam ini asin. Cabai ini pedas sekali. Jeruk nipis ini asam sekali. Gula dan madu ini manis sekali. Apa saja tadi panca indera kita? Mata, indera penglihat. Hidung, indera penciuman. Telinga, indera pendengaran. Kulit, indera peraba. Dan lidah, indera pengecap. Nah, teman-teman, ternyata pembelajaran IPA materi alat indera pada manusia hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat, dan apabila teman-teman ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya langsung ke Bu Guru. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk pembelajaran hari ini adalah selalu bersyukur atas nikmat melimpah yang Allah berikan, berupa jasmani yang sehat dan manfaat yang luar biasa. Selalu merawat dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat.